Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa nusallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Masih tentang neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan lambang daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Kemarin kita membahas sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Imam Al-Qutb Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah. Sekilas tentang sifat benar, tentang sifat neraka. Di sini disebutkan juga oleh Sayyidina Abdul Qadir Jilani, beliau menukil daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu latati ahlan nar sahabatun 'azimah kull yawm. فتبسط عليهم لها صواعق تخطف أبصارهم ورعد ينسف ظهورهم وظلمة لا يبصرون معها زبانيتهم فتنادي السحابة بصوت له جهر يا أهل النار أما تريدون أن أمطركم فيقول بأجمعهم أمطرين الماء البارد فتمطرهم ساعة حجارة تقع على رؤوسهم فتقع جماجمهم ثم تمطرهم ساعة أخرى أنهارا من حميم وجمرا كثيرا وشواظا وخطاطيف من الحديد ثم تمطرهم ساعة أخرى حيات وعقارب ودودا وغفلين. Itu disebutkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di neraka itu ketika mereka orang-orang sedang disiksa oleh malaikat penjaga neraka tersebut, itu terkadang di suatu waktu datang awan yang gelap, sebagaimana kalau lagi mendung kita di dunia kita lihat terkadang kalau lagi parah tuh mendung, langit sampai gelap, padahal di siang hari bolong. Kalau udah datang tuh awan gelap, kita di dunia kita kadang takut selewen melihat awan yang begitu gelap dengan dengan petirnya, dengan geledeknya, dengan anginnya. Ini kita di dunia kita takut. Kadang geledek dan petir yang menyambar. Itu beberapa salihin kalau mendengar yang namanya geledek, mereka ketakutan. Mereka bilang, ada sautu rahmatih, pakai bisauti azabih. Katanya ini yang kita dengar nih geledek, hujan itu kan rahmat dari Allah. Ya kan? Mereka kalau dengar geledek, mereka bilang ini suara rahmatnya Allah. Bagaimana suara kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala? Suara rahmatnya aja kayak begini menakutkan. Ya letih. Hal yang semacam ini juga terjadi di neraka, cuman lebih parah. Kita kalau di dunia kita serem, kita selewan, kita takut. Wah itu di neraka lebih parah. Itu saking parahnya, sampai disebutkan di sini sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu awan lebat tersebut, awan tebal tersebut yang gelap itu ada petirnya. Petirnya menyambar mata mereka sampai buta tuh mata. Geledeknya bikin mereka gemeteran. Saking gemeternya sampai mereka punya punggung itu sampai hancur, remuk. Itu awan gelapnya, awan hujannya sampai gelap, sampai mereka nggak bisa ngelihat di sekitar mereka. Bahkan malaikat-malaikat yang bisa mereka nggak bisa ngelihat tuh malaikat. Saking gelapnya tuh awan. Saat itu mereka ketakutan, sebagaimana kita nih selewan menghuni bumi.
Mereka juga ketakutan yang amat dahsyat. Kalau ada kematian yang disebabkan oleh rasa takut, mereka bakal mati. Cuma nggak ada kematian saat itu. Rasa takut yang amat dahsyat. Tiba-tiba itu awan berbicara kepada mereka, penghuni neraka itu. Dengan suara yang menakutkan, kayak geledek mungkin. Allahu a'lam. Yang menakutkan itu suara. Ini awan bilang sama penduduk neraka, ya ahlan nar, ama turidun an amtirakum. Wahai penduduk neraka, kira-kira kalian mau nggak aku turunkan kepada kalian hujan? Mereka bilang kepada itu awan hujan, wahai awan hujan, turunkan kepada kami air yang dingin. Mereka bilang begitu. Maka pada saat itu juga, itu awan hujan menurunkan kepada penduduk neraka hujan, bukan air, tapi hujan dari batu. Yang begitu lebat, sehingga batu-batuan tersebut jatuh di atas kepala mereka. Saking besarnya itu batu, kalau satu batu jatuh di atas kepala mereka, ini penduduk neraka besar-besar tubuhnya. Tebal kulitnya itu 30 meter. Ya, itu saking besarnya itu batu yang dihujani oleh awan hujan tersebut kepada penduduk neraka. Itu satu batu kalau menimpa kepala mereka, kepalanya jatuh. Putus tuh kepala. Terkadang datang lagi tuh awan hujan di waktu-waktu yang lain. Dengan keadaan yang sama. Ketika diminta agar diturunkan hujan, air yang dingin, diturunkan timah panas. Na'udzubillah. Dihujanin timah panas. Yang melepuh, yang membakar tubuh mereka. Ya letih. Dihujanin nih, bara semacam ini. Yang lebih panas dari ini semua. Ya Allah. Terkadang lagi, di waktu-waktu tertentu datang lagi itu awan hujan. Untuk menghujani penduduk neraka. Ketika penduduk neraka udah berharap agar diturunkan air yang dingin. Tiba-tiba yang turun tuh hujan bukan air dingin. Tahu apa? Ular, kalajengking, binatang-binatang buas yang siap menghabisi mereka. Nih, keadaan orang-orang neraka. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi di sini bilang tentang berapa kelompok orang yang disiksa dengan siksa tertentu. Di antaranya mereka orang-orang yang dulu di dunia nggak bisa menjaga kemaluan mereka. Nggak pernah berhenti maksiat dengan kemaluan mereka. Na'udzubillah. Itu mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maluan mereka itu ditarik oleh malaikat. Sampai tubuh mereka itu juga disiksa. Sampai tubuh mereka itu meleleh, hancur. Nggak tersisa lagi itu tubuh, yang tersisa cuma arwah mereka. Udah habis tuh tubuh disiksa, habis-habisan udah nggak tersisa sedikit pun. Yang tersisa cuma arwah mereka. Itu jasad mereka dikembalikan lagi seperti semula. Untuk diapain? Disiksa lagi dan berulang-ulang semacam itu. Sehingga ketika tubuh mereka dikembalikan, itu dicambuk setiap orang. Nih, orang yang nggak menjaga kemaluannya di dunia, setelah disiksa dengan siksa semacam itu, dikembalikan lagi tubuhnya. Ketika tubuhnya kembali lagi, itu sama malaikat dicambuk itu tubuh. Yang nyambuk itu orang bukan satu malaikat. Nggak banyak. Cuma 70.000 malaikat. Satu orang yang nyambukin 70.000 malaikat. Sehingga itu tubuh sampai hancur, sampai meleleh, nggak tersisa lagi melainkan arwah. Dan kembali lagi, dikembalikan lagi itu jasad untuk disiksa. Lihat dulu Allah, ya lebih. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulu di dunia demen mencuri, itu tubuhnya dipotong-potong. Nggak cuma tangannya, seluruh bagian tubuhnya dipotong-potong.
Ini siksa selama dia di neraka semacam itu. Dan yang memotong-motong ini orang bukan satu malaikat. 70.000 malaikat, setiap malaikat punya pisau sendiri. 70.000 malaikat, habisin ini orang. Ya Allah, ya Allah. Orang yang suka bersumpah, sumpah palsu. Bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Yang semacam ini, tuh lidah mereka ditarik oleh malaikat. Dan dicambukin oleh 70.000 malaikat. Ya Allah. Orang-orang musyrikin, siksanya mereka bagaimana di neraka? Mereka disiksa, dimasukin ke dalam satu lubang. Terus, itu lubang ditutup, dan di dalam lubang tersebut terdapat ular, kalajengking, bara, dan macam-macam apa namanya siksa di dalam itu, di dalam lubang yang kecil tersebut. Ya Allah, ya Allah. Ini orang yang disiksa semacam ini nih, yang tadi disebutkan satu persatu. Itu setiap 1 jam, mereka itu diganti kulit mereka lebih daripada 70.000 kali. Artinya setiap 1 jam, lebih dari 70.000 kali itu jasad mereka hancur dengan siksa. Sehingga setiap kali hancur, diganti lagi, diperbaharui lagi. Setiap kali hancur, diperbaharui lagi. Sampai 1 jam itu terkadang bisa merasa digantikan itu kulit lebih dari 70.000 kali. Ya Allah, ya Allah. Orang yang dulu Al-Jabbarin, Al-Mutakabbirin, orang-orang dahulu yang sombong, penguasa-penguasa yang sombong, yang jahat, yang zalim, yang semacam ini, itu siksa mereka di neraka diantaranya dimasukkan ke dalam satu kotak yang sempit, kotak dari api. Ya, kemudian digembok dan dilemparkan mereka ke dalam fidarkil asfali minan nar, di lubang yang paling dalam daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu Nabi pernah bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang penduduk neraka. Allah bilang labithina fiha ahqaba. Mereka tuh di neraka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tinggal di dalam neraka ahqaba. Tahu artinya ahqaba? Ahqaba itu jamak. Ya. Mufradnya hugub. Nah, satu hugub itu ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ghair anna al-hugb al-wahid 80,000 sanah." Satu hugub itu 80.000 tahun. Satu hugub 80.000 tahun. 1 tahun 360 hari. Dan 1 hari seperti 1000 tahunnya dunia. 1000 tahunnya dunia, 1 hari di sana. Nah ini orang, satu hugub itu 80.000 tahun. Nah itu hitung aja, bingung hitungnya gitu. Nah sedangkan di situ Allah bilang, ahqabah. Sekian hugub, lah hitung. Ya Allah, nggak disebutin nominalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makanya di sini sebut sama Sayyidi Abdul Qadir Jailani, falwail ahli nar. Celaka itu, maka penduduk neraka. Celaka. Mereka itu orang-orang yang nggak bisa menahan dirinya di dunia daripada kemaksiatan. Celaka dan celaka, kata Sayyidi Abdul Qadir Jailani.
Apa kelezatan maksiat? Kalau entarnya yang bakal dihadapi oleh orang-orang tukang maksiat ini semua. Apa yang nikmatnya? Kelezatan sesaat. Kelezatan sesaat pun dipenuhi dengan segala stres, pusing. Nggak ada kenikmatan melainkan ma'al ta'ah. Kenikmatan cuma sama mereka orang-orang yang taat sama Allah, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebelum masuk surga di surga tuh, di akhirat, di dunia udah mereka hidup di surga. Wa ahlun nar, sebelum masuk neraka, mereka di dunia udah di neraka. Mereka di dunia udah di neraka. Kemaksiatan mereka tuh hakikatnya neraka. Makanan haram yang dimakan oleh orang-orang yang tukang maksiat. Hakikatnya api yang mereka makan. Cuma sayang mereka nggak sadar. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga dari api neraka. Nih, disebut begini. Sekilas oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Tentang sifatun nar. Banyak lagi ulama-ulama yang mengarang kitab tentang sifat neraka, bentuknya neraka, macam-macam. Itu diantaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia ngarang kitab sekitar 400 atau 300 halaman. Itu di sini semuanya tentang neraka. Macam-macam. Imam Suyuti juga menyebutkan. Ada Sayyidi Abdul Qadir Jilani cuma berapa halaman? 5-6 halaman. Ada 300-400 halaman. Isinya semua tentang neraka. So itu semua yang mereka ceritakan. Dibanding hakikat dan kenyataannya nggak ada katanya. Dibanding hakikat dan kenyataannya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Makanya ini kita hidup di dunia sementara biar kita jaga diri kita. Nih, Anda tanya di sini, adakah yang siap untuk masuk neraka? Nggak ada, makanya terjaga kita punya diri. Seperti kemarin Anda bilang tuh Allah wanti-wanti. Nyuruh kita jaga diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal dari pedihnya api neraka. Dengan apa? Kita jaga diri kita. Jauhin untuk kemaksiatan. Jauhin segala dosa. Biar kita taat sama Allah Subhanahu wa taala, biar kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap waktu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari siksa api neraka. Tuh, kalau kita baca ratibat hadas, kita doa dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Karena kita minta sama Allah begitu dari dalam lubuk hati. Itu di beberapa riwayat disebutkan bahwa surga itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka orang-orang yang di dunia selalu memohon surga kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Didoain nama surga. Dan neraka pun setiap hari itu selalu berdoa kepada Allah agar mereka orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah dari neraka agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka nggak mau membakar orang-orang yang selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Makanya setiap waktu itu minta tuh sama Allah supaya dijauhkan dari api neraka, supaya dijaga oleh Allah dari api neraka, dari siksa yang pedih. Itu mohon selalu sama Allah. Kita hidup di dunia biar kita sabar sedikit. Kita sabar sedikit, tapi entahnya kita bakal nikmat hidup. Sabar, kita berdiri di tengah malam, munajat sama Allah. Sabar, tengah hari kita puasa. Supaya apa? Supaya ntar di surga, ketika orang di hari kiamat tuh, ketika orang-orang pada kehausan, ente nggak haus. Ente sabar tuh, jaga telinga.
dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya entar juga ente nikmatin tuh merdunya lagu-lagu yang ada di surga. Jaga ini mata dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ente biar sabar. Dibanding entar di hari kiamat ente kagak sabar, naudzubillah, dibakar tuh mata dengan api neraka. Itu sampai di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mala 'ainaihi bil haram, mala Allahu 'ainaihi bin nar." Orang yang selalu memenuhi matanya dengan hal-hal dengan pandangan yang haram, selalu melihat hal-hal yang haram, itu matanya di hari kiamat bakal dipenuhi oleh Allah dengan api. Ayo, sudah pada punya kesiapan belum untuk ini semua? Kalau emang nggak siap, dan memang nggak bakal siap, tentu jaga diri ente. Jaga diri ente benar-benar. Jaga ente punya keluarga. Ya Allah bitaufiq hasanufi. Nah ini udah habis. Ya. Pembahasan tentang neraka dari kitab Sabilil Ibtikar yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah Haddad. Terus juga dari kitab Al-Munyah yang dikarang oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Wah insyaallah habis ini kita bakal bahas betul yang lebih enak dari pembahasan ini. Apa? Tentang kehidupan di surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wah, terus terang. Nggak salah kalau Al-Habib Abdul Haddad memulai pembicaraan dengan neraka dulu baru dengan surga. Biar deh kita ngomong yang nggak enak dulu. Habis gitu nih kita cerita ke yang enak, kenikmatan di surga. Ya Allah, ya Allah. Kenikmatan di surga nggak ada duanya, nggak bisa digambarkan. Kalau ulama-ulama itu nggak sedikit dari mereka yang menyusun kitab tentang sifatul jannah, sifat-sifat surga. Generasi demi generasi mereka gambarkan. Di antaranya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Hadiyal Arwah. Sekarang kitab tebal ini kurang lebih. Ya, itu isinya tentang sifat-sifat surga. Ada lebih dari 70 bab. 70 pembahasan tentang surga. Dari pintunya. Dari siapa yang pertama kali masuk. Kendaraannya di situ. Makanannya. Hasil macam-macam. Ada 70 bab dibahas oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Terus lagi Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dalam kitabnya dia kumpulin hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, ratusan hadis, bahkan ribuan hadis tentang sifatul jannah. Sampai itu kitab diberikan judul Sifatul Jannah. Terus ada lagi Al-Imam Ibn Abi Dunya. Dia karang lagi kitab, judulnya juga Sifatul Jannah. Dia rangkum di situ hadis-hadis Nabi Muhammad, ada ratusan hadis yang dia riwayatkan tentang kenikmatan yang ada di surga. Ini kitab-kitab banyak, di antaranya Syekh Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Judul kitabnya Mala Ainun Ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata. Apa itu kenikmatan surga? Semuanya pada menulis, menggambarkan. Dan beruntung orang yang masuk ke tempat tersebut. Mudah-mudahan kita jadi orang yang beruntung. Kenikmatan surga. Wah, terus nih majelis semacam ini. Majelis yang semacam ini yang kita hadirin. Ini salah satu penyebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu diceritain ada satu perempuan. Dicerita sering oleh bawah. Ada satu perempuan tua. Dari dia muda sampai dia tua, sampai meninggal, kerjanya cuma hadir majelis, hadir pengajian. Kalau ada pengajian, ada zikir, ada majelis, dia yang pertama hadir. Dia yang paling sibuk, dia yang paling repot. Ini perempuan. Wah, ini perempuan hidupnya di dunia melarat. Miskin, fakir. Hidupnya nggak enak. Wah, kebetulan ini perempuan dikenal dengan nama miskin. Udah hidupnya melarat, namanya juga miskin. Miskin artinya perempuan miskin. Tapi terus terang dia punya hati kaya. Hidupnya sama majelis, sama ilmu,
Hidupnya belum masuk surga, di dunia udah di surga. Walhasil ini perempuan meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ini perempuan, ada satu orang saleh, dia bermimpi. Kebetulan ini orang saleh yang bermimpi dulu di dunia, kenal sama ini miskinah, dekat. Dalam mimpi orang saleh, dia lihat tuh, si miskinah yang baru meninggal, keadaannya udah berubah. Bagaimana berubah? Kalau tadinya di dunia hidupnya miskin, melarat, keadaannya dirubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lihat nih orang soleh ini melihat bahwasanya miskinah lagi jalan dengan pakaian yang luar biasa indah. Belum pernah nih orang soleh ngelihat ada pakaian yang lebih indah dari ini. Terus dengan perhiasan yang super bagus. Belum pernah ada seorang ratu, seorang raja di muka bumi yang memakai perhiasan semacam itu. Dengan batu-batu mulianya. Satu butir batunya itu cahayanya lebih dari cahaya matahari. Luar biasa, zamrudnya, emasnya, peraknya, permatanya. Wah, ini perempuan di jalan dengan arak-arakan yang luar biasa. Diarak. Yang arak bukan 10 orang, 20 orang pakai merawis. Kagak. Puluhan ribu orang. Itu orang-orang yang arak ini perempuan. Cakep-cakep semuanya. Kalau mereka keluar tuh, bersaing cahaya mereka sama cahaya matahari. Ini yang arak nih. Yang arak nih perempuan. Yang arak puluhan ribu. Dengan arak-arakan yang luar biasa, yang meriah. Jalan nih perempuan di atas permada nih. Jalan sambil membusungkan dadanya. Mengangkat wajahnya. Seperti bagaikan seorang ratu yang paling terhormat di jagat raya. Dia jalan, ini perempuan, si miskinah ini. Orang saleh ini yang mimpi, melihat itu kagum. Sampai akhirnya nggak kuat dia panggil tuh si miskinah ini. Kenal di dunia. Dia panggil, ya miskinah, ya miskinah. Namanya emang miskinah kebetulan. Nengok si miskinah, bilang sama ini orang saleh. Dia bilang, ya hadza, jangan panggilannya miskinah lagi. Zahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar. Udah kagak ada lagi kemiskinan. Yang ada sekarang kekayaan terbesar dari Allah. Jangan panggilan nama itu nama. Itu nama udah pensiun, udah kagak ada lagi. Udah dihapus itu nama. Kenapa? Udah habis tuh, udah sirna kemiskinan. Yang ada sekarang kekayaan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil udah. Ini orang soleh. Lihat, ini semua dia kagum. Dia bilang sama miskinah. Ya miskinah, ini apa ini semua yang anda lihat? Anugerah. Engkau jalan begini. Dengan membusungkan dadamu. Dengan arak-arakan. Yang luar biasa. Bagaikan seorang ratu yang terhormat. Bagaikan seorang ratu yang terhormat. Apa ini semua? Miskinah bilang sama ini orang soleh yang mimpi. Dia bilang, ini ente lihat semua ini. Perhiasan yang luar biasa, pakaian yang luar biasa, arak-arakan. Segala yang untuk lihat ini semua, ini belum apa-apa ya dia bilang. Katanya ini yang ente lihat nih aneh di sini. Aneh di sini cuma pelayan. Aneh cuma pelayan. Raja-rajanya itu lain lagi ntar di atas. Ini yang kita lihat nih, bukan anak-anakan. Ini jalannya seorang pelayan di Daril Mughawah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pelayan kayak begini. Ya Allah. Ini pelayannya. Gimana tuh raja-rajanya? Bagaimana tuh yang di Firdausil A'la? Bagaimana tuh para aulia Allah? Bagaimana tuh salatinul aulia? Pemimpin-pemimpin para aulia. Al-Awtab. Ya Allah. Ada pelayannya kayak begini. Terus sampai akhirnya ini orang yang mimpi nanya sama si miskinah. Ya miskinah, yang dapetin anugerah ini apa sebabnya? Gampang dia bilang. Anda dapat ini semua, punya sebabnya satu.
Apa? Anda waktu hidup di dunia nggak pernah absen dari majelis-majelis semacam ini. Ketika Anda hadir majelis-majelis semacam ini, oh, dikasih sama Allah anugerah yang luar biasa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita dikasih anugerah sama Allah. Enak hadir majelis kayak begini. Surga di dunia kita surga. Nabi bilang, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ini surga yang ada di muka bumi. Ya. Entar di akhirat juga insyaallah sama-sama masuk surga. Ya. Ya Allah, ya Allah. Insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang, kita bakal membahas tuh tentang sifat surga. Ciri-cirinya surga, kenikmatan yang ada di surga. Sekilas di sini disebutkan sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan membuat kita rindu kepada surga. Kerinduan yang bisa mendorong kita untuk selalu taat sama Allah, selalu jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin wa Ya'jidul Ajudin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya atau enggak? Ada yang mau nanya sampai di sini? Enak ya orang kalau masuk surga. Mau pada masuk surga? Insya Allah. Insya Allah. Itu Nabi dulu lagi duduk kayak begini sama sahabat-sahabatnya. Waktu dia lagi duduk, dia bilang sama sahabat-sahabatnya, ayo, siapa di antara kalian yang pengen sungguh-sungguh ngejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu surga, kata Nabi Muhammad, cahaya yang terang benderang. Walhasil Nabi menyebutkan sekilas tentang kenikmatan yang ada di surga. Itu sahabat sampai rindu sama surga. Nabi kalau dicerita tentang surga, kayak seakan-akan tuh orang yang dengar lagi di dalam surga. Udah cerita begitu, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, ayo kak, ada di antara kalian tuh yang sungguh-sungguh ngejar surga? Sahabat semuanya pada bilang, nahnul musyamirun ya Rasulullah. Kita ini sungguh-sungguh cari surga. Nabi bilang, gulu insyaallah. Bilang. Orang bilang, insyaallah kita sungguh-sungguh cari surga. Ya Rabb, mudah-mudahan kita benar-benar masuk ke dalam surganya Allah. Sungguh-sungguh taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Wa ajibul ladidin. Wa rahman al-masakin. Wa jabbutul matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.